Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Islam, alam kubur merupakan tempat pertama bagi manusia untuk diminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup. Tidak ada satupun manusia yang dapat lolos dari peristiwa alam kubur ini setelah kematiannya. Alam kubur atau alam barzah adalah gerbang atau perantara antara alam dunia dan hari kiamat. Di alam kubur terdapat dua macam balasan yang akan diterima oleh manusia, yaitu nikmat dan siksa kubur. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang didapatkan oleh manusia di alam kubur dalam bentuk kesenangan dan terbebas dari azab. Kenikmatan ini hanya diperoleh bagi orang-orang soleh yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara siksa kubur adalah siksaan yang didapatkan oleh manusia atas perbuatannya selama di dunia. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan siksa kubur adalah mereka yang tidak beriman dan berbuat dosa semasa hidupnya. Bagi para pendosa, alam kubur tidak hanya menakutkan dari sisi siksaannya, tapi juga karena keadaannya yang gelap gulita. Maka hanya amal kebaikan selama di dunia yang mampu menjadi penerang dan penolong kita dari siksa kubur. Berikut ini 5 amalan yang bisa kita lakukan sebagai penerang sekaligus benteng supaya terhindar dari siksa kubur. Amalan yang pertama adalah senantiasa mengerjakan sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah sebagai penerang di alam kubur. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat jenazah di dekat kuburan seorang tukang sapu masjid. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Ali Abdullah, dalam khutbah-khutbah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat adalah penerang di alam kubur. Karenanya, kerjakan sholat wajib tepat waktu dan perbanyak melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud. Oleh sebab itu, jangan sampai kita merasa malas dan lalai dalam mengerjakan ibadah sholat, terlebih lagi sholat wajib 5 waktu. Sebab sholat yang kita lakukan akan menjadi perantara Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi kubur yang gelap gulita dan menjadi penghalang dari siksa kubur. Amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi kita umat manusia. Orang yang selalu membaca Al-Quran, hatinya akan tenteram dan damai karena ia selalu merasa dekat dengan Allah. Setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya, Al-Quran akan menjadi penerang kuburnya dan selalu mendampinginya di alam kubur sampai ia masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, dikatakan kepadanya, "Hamparkanlah untuknya permadani dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga, dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Maka sampailah kepadanya aroma dan keindahan surga itu, dan kubur pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang."
Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan, pakaiannya bagus dan aromanya wangi sembari berkata, "Bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan." Ya, orang mukmin pun bertanya, "Siapakah kamu?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Ia menjawab, "Aku adalah amal solehmu." Akhirnya ia orang mukmin berkata, "Wahai Tuhanku, tegakkanlah kalimat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku." Hadis riwayat Ahmad atau kama qala alaihi salatu wassalam. Amalan yang ketiga yang bisa menerangi kita di alam kubur adalah gemar bersedekah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu jalan pengundang datangnya pertolongan Allah agar manusia selamat dari siksa kubur adalah dengan suka bersedekah disertai niat tulus yang semata-mata karena Allah. Bersedekah merupakan tindakan memberikan materi atau jasa dengan tujuan meringankan beban atau membahagiakan hidup orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur." Hadis riwayat Tabrani atau kama qala alaihi salatu wassalam. Selain itu, sedekah juga menjadi salah satu amalan yang tidak akan terputus setelah meninggal dunia dan dapat menolong di alam kubur. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Amalan yang keempat adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bersolawat kepada Rasulullah memiliki banyak keutamaan, seperti pahala yang berlipat ganda, mengabulkan doa yang dipanjatkan, hingga memberikan berkah hidup di dunia maupun akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan dan bersolawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah, kedudukan mulia di surga untukku. Karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan, kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, serta semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat." Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka setiap umat muslim yang menginginkan syafaat dari Rasulullah harus memperbanyak sholawat. Salah satu syafaat yang diperoleh umat muslim adalah sholawat dapat menyelamatkan mereka dari fitnah kubur dan menjadi penerang dalam kubur. Amalan yang kelima adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari merupakan bagian dari cara umat muslim untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Seorang yang mengerjakan zikir secara sungguh-sungguh dan merasa hina saat di hadapan Allah, niscaya ia akan memperoleh keutamaan berzikir. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah yang maha tinggi." Hadis riwayat Tirmizi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Selain itu, keutamaan berzikir kepada Allah juga dapat menjauhkan seseorang dari bencana, malapetaka dan penyakit. Bahkan tidak hanya itu, berzikir pun dapat menjauhkan seseorang dari fitnah serta azab kubur. Zikir yang dilakukan semasa hidup akan menjadi cahaya bagi seseorang yang mengamalkannya di dunia. Ia akan terhindar dari kesempitan liang lahat dan mendapat penerangan di alam kubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 amalan yang bisa kita lakukan di dunia ini, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi kubur kita,
dan menjauhkan kita dari siksa serta azab di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.